Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita menjalani masa kehidupan sampai maghrib ini, saat sementara orang barangkali sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala karena dipandang oleh Allah sudah cukup amalannya, barangkali sedikit dosa-dosa yang pernah mereka kerjakan. Karena itu, kesempatan yang telah diberikan oleh Allah ini jangan kita sia-siakan, kecuali kita maksimalkan dengan memperbanyak amal saleh, lengkapi hal-hal yang kurang di masa lalu. Karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh aktivitas kita sampai dengan malam ini dan dinilai sebagai ibadah yang diikhlaskan hanya kepadanya. Tema kita, sebagaimana kami terima untuk dibahas hari ini, adalah tentang ajaklah keluarga Anda ke surga. Ada 2-3 pertanyaan yang mengiringi tema kita malam ini. Pertama, adakah surga yang disediakan oleh Allah untuk satu keluarga? Itu yang pertama dulu. Jangan-jangan Anda ingin mengajak keluarga ke surga, tapi tidak ada surga untuk satu keluarga. Nah, ini jadi masalah. Baik. Yang kedua, kalau ada surga yang disediakan untuk satu keluarga, seperti apa gambarannya dalam Al-Quran? Baru yang ketiga, kita akan bahas bagaimana menyiapkan keluarga kita untuk bisa masuk ke surga yang telah disediakan itu. Ya. Jangan-jangan kalau yang pertama tidak kita temukan jawabannya, antum sudah siap-siapkan, ternyata sampai sana nggak ketemu dengan keluarga. Ya. Baik. Quran surah ke-52 ayat 21. Kita akan coba bersama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW supaya nanti lebih mudah landasan kita untuk membahas, punya argumentasi yang kuat kalau dipersoalkan, dan punya keyakinan saat kita mengamalkannya dalam kehidupan. Quran surah At-Tur surah ke-52 ayat 21. Mari kita lihat gambaran ayatnya sebagai landasan pijakan kita untuk membahas materi di malam ini. Di ayat ini Allah memberikan gambaran kepada kita tentang satu keistimewaan yang sangat spesial, luar biasa. Lihat uraiannya. Walladzina amanu, dan diterjemahkan di mushaf orang-orang yang beriman itu. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, bila diikuti oleh anak cucu keturunannya, ya, keluarga besarnya seluruhnya beriman. Perhatikan kalimat dalam bahasa Arab. Jadi ada kata dzurriyyah, ada kata aulad, itu beda. Jadi ada walad, jamaknya aulad. Ada kata dzurriyyah, jamaknya dzurriyyat. Ya. Sebentar. Di sini. Jadi ada kata walad, ya, jamaknya aulad. Pelan-pelan. Kalau disebutkan walad, itu berarti anak, ya. Baik laki-laki atau perempuan, ini kalimat netral, ya. Nanti kalau laki-laki disebut dengan ibnun, disingkat jadi bin. Perempuan disebut dengan ibnatun, disingkat jadi bintun, bint, ya. Jamaknya aulad, ini anak-anak. Pelan-pelan. Tapi kalau kita ingin teruskan ke anak punya anak lagi, anak punya anak lagi, cucu punya anak lagi, terus keturunan tanpa henti, itu kalimatnya berubah dari kata aulad menjadi dzurriyyah, ya. Ini walad. Misal anak punya anak, nanti cucu dalam bahasa Arab disebut dengan hafid, ya. Kalau ini punya keturunan lagi terus sampai akhirnya, itu disebut dengan dzurriyyah, keturunannya dzurriyyatun. bentuk tunggalnya.
Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah. Ya, disebutkan dzurriyyah. Hendaklah para orang tua merasa khawatir kalau nanti sekiranya mereka wafat meninggalkan keturunan, bukan cuma anak yang difikirkan. Ya, mungkin cucunya, cicitnya, keturunannya terus kalau masih ada. Nah, jamaknya kalau Anda ingin jamakkan, dzurriyyah dijamakkan menjadi dzurriyyat. Dzurriyyat dibentuk jamaknya. Walaupun sebetulnya kalimat tunggal ini sudah mengandung makna jamak, ya, tapi kalau ingin dijamakkan lagi menjadi dzurriyyat. Perhatikan, Al-Quran memberikan paparan yang sangat luar biasa. Kata Allah dalam Al-Quran, dan ada orang-orang yang beriman kemudian menyiapkan seluruh anggota keluarganya sampai keturunannya yang paling ujung. Kalau disebutkan aulad, walladzina amanu wattaba'athum auladuhum, misal itu berarti cuma sampai anak-anaknya saja, yang pertama. Tapi kalau disebutkan sampai dzurriyyatuhum, Masya Allah, itu artinya sampai ke cucunya kalau dia masih ada, ke cicitnya, terus sampai ke ujungnya, ya. Kalau sampai menjelang kiamat misalnya masih ada keturunannya dan semuanya beriman, perhatikan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan kumpulkan keseluruhan ini bersama seluruh keturunannya di surga. Ya, jadi ayat ini yang menjadi landasan kita sekarang. Allah sudah menyiapkan satu surga, satu tempat di surga yang disediakan, diperuntukkan bagi satu keluarga besar, bukan cuma ayahnya, ibunya, anaknya, tapi seluruh keluarga besarnya sampai keturunan terakhirnya. Nah, kalau Anda ingin sebutkan dari mulai atas sampai bawahnya disingkat jadi satu, maka bahasa Arabnya disebut dengan alun. Pelan-pelan. Bapak punya anak, anaknya disebut aulad. Semua keturunannya disebut dengan dzurriyyah. Keluarga besarnya dari mulai atas sampai ke bawah ke ujungnya, keluarga besarnya dalam bahasa Arab disebut dengan alun. Nah, ada satu surah dalam Al-Quran yang diawali dengan kata al. Surah ketiga, Ali Imran. Kenapa disebut dengan Ali Imran? Karena keluarga Imran ini berhasil menyiapkan bukan cuma anaknya, putrinya, tapi sampai ke cucunya, keturunannya, seluruhnya menjadi orang-orang soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi ini bukan bahasan kita. Nanti lain waktu kalau kita ketemu lagi, kita akan lihat bagaimana cara Imran dan keluarga menyiapkan seluruh keturunannya menjadi orang-orang yang soleh dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kita sekarang, pertama sudah terjawab, ya. Jadi ada surga yang disiapkan oleh Allah untuk satu keluarga besar. Satu. Baik. Tapi pertanyaannya, kita belum lanjutkan ayatnya. Baik. Di sini ada yang unik. Surganya tidak disebutkan spesifiknya. Biasanya kalau Allah sebutkan tentang surga, itu spesifik disebutkan kalimat surganya, jannah. Ya. Kalimat surga pertama, Al-Baqarah ayat ke-25. Paling kanan sebelah atas posisinya. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Jannahnya ada, ya, jannahnya ada. Baik. Ali Imran 133 misal, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ. Jannahnya ada. Baik. Tapi di sini kok jannahnya tidak ada? Tapi kalau Anda baca terjemah di mushaf, itu diartikan dikumpulkan di surga. Tapi surganya tidak spesifik disebut. Coba lihat terjemahannya. Walladzina amanu, dan para orang tua, orang-orang yang beriman itu, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, kalau diikuti oleh seluruh keturunannya sampai akhir beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan himpun mereka semua di satu tempat di surga. Tapi kok surganya nggak disebutkan? Nah, di sini bahasan kita akan dimulai. Bapak Ibu sekalian, ada kaidah dalam ilmu tafsir begini. Kalau sesuatu disebutkan dalam bentuk khusus, spesifik, ya, di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, maka kalimat yang khusus itu ingin menunjuk kekhususannya. Saya ulangi, ingin menunjuk kekhususannya.
Tapi kalau kalimatnya disebutkan dalam bentuk umum, tidak disebutkan spesifiknya, maka itu berbentuk keumumannya yang bebas kita untuk memilihnya. Nah, di Quran kata surga itu secara umum, itu secara spesifik oleh Allah dibagi ke dalam 4 bagian. Pelan-pelan. Ada surga yang disebutkan setingkat dengan Nabi, artinya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu surga tingkat tinggi. Saya ulang ya. Ada surga yang pertama setingkat dengan Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang masuk surga bersama Nabi. Kedua, ada yang tinggal di taman surga, tingkat kedua. Nanti kita akan lihat. Ketiga, ada yang tempatnya di surga seluas langit dan bumi. Dan yang keempat, ada di tempat di surga tapi tidak disebutkan bagaimana keutamaan surganya secara khusus, tapi Nabi menyebutnya dengan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini tingkat yang paling rendah. Yang paling rendah pun tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Di keempat surga ini nanti ada tingkatan-tingkatan lagi, dari yang kecil sampai Firdaus yang paling tinggi. Pelan-pelan. Kalau tidak disebutkan di Quran surga yang mana yang dimaksudkan, artinya semuanya terbentang luas bagi kita untuk memilih mau kemana kita berkumpul dengan keluarga dan ditempatkan di mana oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya rinci pelan-pelan. Kita sepakat dulu, sudah ketemu surga untuk keluarganya? Sudah ada ya? Nah, cuma ayatnya baru sepotong, nanti di akhir saya teruskan. Jelas tidak disebutkan surganya. Surga di mana? Tidak. Berarti umum ya? Nah, kaidah tafsir menyebutkan kalau sesuatu umum disebutkan dalam Quran, berarti kita punya peluang untuk menentukan secara spesifik mana yang mau dituju. Surga pertama, saya sering istilahkan di kelas VVIP bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, V-nya hilang satu. VIP, taman surga. Kita nanti ambil ayat-ayatnya. Ketiga, kelas bisnis ya, turun sedikit lah. Eksekutif belakangan lah. Luas langit dan bumi. Keempat, kelas ekonomi, masih biasa. Ini yang kemuliaannya tidak langsung dilukiskan oleh Quran, tapi indah. Pelan-pelan. Ini 4 gambarannya, nanti kita lihat dalilnya satu-satu. Jadi ketika Quran tidak menyebutkan surga yang mana, artinya kita punya pilihan. Ya, silahkan disiapkan. Apakah Anda sekeluarga ingin masuk surga tingkat pertama bersama Rasulullah SAW? Di Anda menyiapkan keluarga, begitu masuk surga, sekeluarga langsung berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya. Ada yang Anda mungkin cita-citanya nggak apa-apa, nggak sampai tingkat pertama, saya kedua aja di taman surga. Kita lihat keutamaannya. Ya. Atau bahkan yang penting masuk surga aja lah, nggak apa-apa. Ya, yang penting ada di surga. Ya, tidak ada persoalan mau surga mana saja, pasti enak. Dia pilih nomor yang keempat. Kita lihat nomor 1 dulu. Surga pertama ini langsung disebutkan oleh Nabi SAW dan amalannya dirinci nanti di Quran. Kata Nabi, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, maka dia sungguh telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku akan bersamaku dia di surga. Siapa yang mencintaiku akan bersamaku dia di surga. Tingkat nomor 1. Maka kemudian Allah turunkan statement dalam Al-Quran. Yuk kita lihat pelan-pelan. Quran surah ketiga ayat 31. Agak sabar kita ya. 2, Quran surah ke 33 ayat 21. 3, Quran surah ke 59 ayat 7. Terakhir Quran surah ke 75 ayat 22 sampai 23.
Ini keindahan tingkat surga yang pertama. Pelan-pelan. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita mulai bahasan yang pertama. Ada orang-orang yang diberikan pilihan memungkinkan bagi dirinya bahkan sekeluarga besar masuk tingkat surga nomor pertama bersanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Nabi, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang cinta dengan sunnahku, sungguh dia telah mencintaiku. Lihat syaratnya, mencintaiku. Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, aku pastikan dia akan bersamaku di surga nanti. Ya. Maka turunlah kemudian ayat-ayat Quran. Sekiranya kita ingin mencoba meraih itu, bagaimana caranya? Ya. Quran surah 3 Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pelan-pelan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Kata Nabi, lihat uraiannya, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian serius mencintai Allah. Saya ulang, jika kalian serius mencintai Allah. Ini indah sekali kalimatnya. Pertama, cinta Allah. Fattabi'uni, maka buktikan cinta itu dengan ikuti aku, ikuti Nabi. Pelan-pelan. Ikuti Nabi SAW. Katakan Muhammad, jika kalian serius mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti aku. Ikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan. Perhatikan sini di hadis tadi, siapa yang mencintai sunnahku, maka dia telah mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, maka dia bersamaku di surga, bersama Nabi SAW di surga. Lihat, sekarang lihat ayatnya. Kata Allah, ketika ada seseorang yang menginginkan bersama Nabi di surga, mengikuti Nabi, yang paling menarik, kalimat mengikuti Nabi ini disandingkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kita artikan dari belakang dulu, ya, dari belakang, dari fattabi'uni, artinya ada orang-orang yang dalam hidupnya selalu berkeinginan mengikuti Nabi dalam kehidupannya, maka orang-orang ini bukan hanya ditempatkan oleh Allah bersama Nabi nanti, tapi disebut sebagai orang yang paling serius mencintai Allah. Cinta Anda pada Nabi bukan sekedar menjadikan Anda akan singgah bersama Rasulullah, tinggal di satu tempat, tapi menjadikan Anda pula dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan. Yuk, apa konsekuensinya? Satu, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saat dia bersama Nabi nanti, maka saking cintanya Allah kepadanya, diberi kesempatan langsung melihat Allah tanpa hijab. Sekarang bisa lihat Allah? Tidak. Tapi nanti ada orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah langsung melihat Allah tanpa hijab, dan mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Paling kiri posisinya sebelah atas. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar, gembira luar biasa. Ya, memancarkan kegembiraan luar biasa. Apa yang terjadi dengan mereka? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka berhasil melihat Tuhannya Allah tanpa sekat sedikit pun, ya, tanpa sekat sedikit pun. Saya mau tanya begini, ada saat kita berkehidupan, misal ya, ada yang selalu memberikan kebutuhan kita. Anda butuh sesuatu, diberikan. Salah, dimaafkan. Dosa, diampuni. Sakit, disembuhkan. Apapun diberikan, ya, Masya Allah. Tapi Anda tidak pernah bertemu dengannya. Kira-kira ingin tidak berjumpa? Kalau satu kali meminta kita untuk bertemu, mau nggak ketemuan? Tapi kok dalam keseharian tidak terbukti itu. Ketika dipanggil dalam sholat, ya, 5 waktu memanggil kita itu. Kadang-kadang dipanggil misalnya jam 8, ya, maaf, subuhnya jam 4:30, ya, datang kadang-kadang jam 5, datang kadang-kadang setengah 6.
Dipanggil zuhurnya 12:08, tadi aja Jumatan 12:08, kadang-kadang datang baru khatib saat naik ke atas mimbar, atau bahkan ada yang datang saat sholat baru akan ditunaikan. Ya, katanya ada kerinduan. Orang rindu itu bahkan seharusnya sebelum dipanggil sudah datang. Ya. Ada yang menarik nanti di Quran, tingkat keimanan dibagi 3 bagian, tingkat kerinduan dibagi 3 bagian. Ya. Jadi ada orang-orang yang saking rindunya sebelum dipanggil dia sudah datang. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 151. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Ya. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Ya. Perhatikan, ada orang-orang yang ingat kepada Allah saat dipanggil saja. Misal adzan subuh 4:36 misal saja. Allah ingatkan dia lewat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu dipanggil dia baru ingat. Ya, dipanggil ingat. Maka orang seperti ini akan diingat oleh Allah saat dia memanggilnya saja. Saya ulang ya, dipanggil oleh Allah dia ingat. Ya, maka orang seperti ini hanya akan diingat oleh Allah saat dia memanggilnya saja. Jadi kalau dia berdoa meminta kepada Allah, Allah baru ingat, karena kebiasaannya saat dipanggil dia baru ingat. Ada orang-orang yang dipanggil jam 4:36, Masya Allah, dia jam 3 sudah bangun. Dia ingat, dia sholat, dia berzikir, padahal belum dipanggil. Maka orang seperti ini, Allah akan mengingatnya bahkan sebelum dia memanggilnya. Allah akan memberikan kebutuhannya sebelum dia memintanya. Yang berbahaya, dipanggil 4:36, baru ingat jam 6:34. Ini pun belum mau sholat, maka sulit bagi Allah untuk mengingatnya. Nah, ada orang-orang yang saking rindunya dengan Allah, dia bangun, dia tunggangi, dia kerjakan amalannya di akhirat, bukan sekadar berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi pertama kali memasuki surganya diperkenankan langsung melihat Allah tanpa sekat. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada orang-orang yang luar biasa wajahnya gembira karena mampu melihat Tuhan yang dirindukannya, berusaha keras saat di dunia tanpa hijab dia. Nah, sekarang kalau Anda punya keinginan masuk surga bersama Nabi dan dicintai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah Qur'annya kan ikuti Nabi. Bagaimana cara mengikutinya? Apakah ikut salatnya saja? Salatnya sesuai dengan Nabi, tapi lisannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Puasanya seperti sifat puasa Nabi, tapi perilakunya tidak seperti perilaku Nabi. Sekarang kita akan bertanya, bagaimana caranya supaya kami sekeluarga bisa masuk surga tingkat pertama ini, berjumpa dengan Nabi, melihat Allah tanpa sekat? Apa amalannya ya Allah? Kita tanya Quran dulu. Dijawab di Quran surah ke-59 ayat 7 itu. Lihat pelan-pelan. Kita runtutkan dulu ya. Mohon maaf kalau saya sedikit cepat, karena waktunya agak mepet ke Isya. Nanti saya lambatkan lagi ritmenya ya. Quran surah 59 Al-Hasyr ayat ke-7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Lihat rumusnya. Kata Al-Quran, kalau ada orang yang ingin masuk surga tingkat pertama, bersanding dengan Nabi, melihat Allah tanpa hijab, maka syaratnya ikuti Nabi. Kita bertanya lagi, apa yang diikuti dari Nabi? Kata Quran, ma. Insyaallah. Ma itu ismun mausulun yadullu 'alal 'amiyah. Ya, kata yang menunjukkan pada satu keadaan tapi sifatnya luas, tanpa batas. Lawannya man. Kalau Anda temukan di Quran kalimat man itu menunjuk pada orang tanpa batas. Bisa laki-laki, perempuan, tua, muda, siapapun itu man. Tapi kalau disebutkan ma itu menunjuk pada keadaan atau benda yang tanpa batas. Ya, apapun itu. Diseakan-akan Quran mengatakan wa ma atakumur rasulu, dan segala keadaan yang melekat pada Nabi dituntunkan pada kita, itu yang diikuti. Ya. Jadi bukan cuma salatnya saja, bukan cuma puasanya, bukan cuma baca Qurannya, tapi segala yang melekat pada Nabi dibawa, dituntunkan kepada kita, itu yang diikuti.
Dan segala yang dilarang oleh Nabi ditampilkan pada kita, itu yang dijauhi. Masya Allah. Sekarang kita bertanya, terakhir bagian yang pertama ini, kalau kita bertanya, ya Allah, kalau segala yang dibawa Nabi kemudian dituntunkan kita ikuti, segala yang dilarang kemudian kita jauhi, itu masih luas. Ada nggak yang lebih spesial, spesifik kepada kami? Seperti apa tuh yang dilarang, seperti apa yang dituntun? Ya. Maka di ayat terakhir Quran surah 33 ayat 21. Di sini saya berhenti dulu. Yuk kita urutkan pelan-pelan. Sekeluarga ingin masuk surga, pilihan pertama bersama Nabi dan dicintai oleh Allah. Selain bisa tinggal dengan Nabi, bisa melihat Allah tanpa hijab. Caranya ikuti segala yang dibawa oleh Nabi. Kita bertanya apa saja yang diikuti itu? Dijawab di Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Mari kita lihat turunannya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya tulis dulu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat di Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul, yang disebutkan rasul ya. Dan segala yang dibawa oleh Nabi, oleh Rasul ya. Kita bertanya, ya Allah, apa saja yang harus kami ikuti dari segala yang dibawa oleh Nabi itu ya. Maka dijawab di ayat yang lain, Rasul disebutkan lagi, laqad kana lakum, kamu tidak perlu bingung untuk menentukan, kami sudah jadikan semua yang melekat pada kehidupan Rasulullah SAW ada keteladanan yang baik untuk kalian ikuti. Uswatun hasanah. Saya minta fokus ke sini ya. Di mushaf disebutnya apa? Dibacanya apa? Pelan-pelan, dibacanya apa ini? Saya naikkan ke atas ya. Saya agak lambatkan ritmenya. Baca. Tahu dari mana uswah? Kalau Anda main ke sebagian negara di Timur Tengah, mereka bacanya iswah. Baik. Riwayat Warash Qalun bacanya iswah. Di Libya dibaca iswah. Di Maroko iswah. Aljazair ya, daerah-daerah Afrika Utara bacanya iswah. Jadi yang betul iswah atau uswah? Ini mumpung bagian pertama di sini ya, kita bikin perjanjian, kalau tidak tahu kita katakan wallahu alam ya. Baik, malaikat ditanya, mereka mengatakan qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sahabat ditanya, Allah wa rasuluhu alam. Ini ada orang, bukan malaikat, bukan sahabat, ditanya tahu semua. Baik, yang betul uswah atau iswah? Allah alam. Baik. Bisa dibaca uswah itu mengambil riwayat Hafiz dari Asim, uswah begini. Bisa dibaca iswah riwayat Qalun atau Warash dari Nafi', iswah. Sekarang perhatikan, kalau uswah harakatnya di atas atau di bawah? Di atas. Kalau atas itu tinggi atau rendah? Tinggi. Dalam bahasa Arab disebut rafa'. Kalau di bawah rendah atau tinggi? Kecil atau besar? Kecil. Dalam bahasa Arab rendah disebut dengan khafad, kecil, kasrah ya. Kasrah itu yang kecil-kecil, yang terpecah jadi kecil-kecil, rendah. Perhatikan, inilah hikmahnya kenapa ayat ini, kalimat ini bisa dibaca dengan dua riwayat untuk menunjukkan pada kita, kalau Anda ingin teladani Nabi, Anda bebas meneladaninya dari yang paling kecil, yang paling sederhana sampai tingkat tinggi yang belum tentu bisa kita ikuti. Yang melekat pada Nabi itu jangankan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya aja bisa diteladan ya. Bangun tidurnya Nabi, senyumnya Nabi, jalannya Nabi, cara minumnya Nabi, cara makannya Nabi, cara berpalingnya Nabi, dari yang kecil-kecil saja itu sudah bisa jadi teladan. Seakan-akan Quran ingin katakan seluruh kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi terbentang bagi kita yang sangat luas semampu kita untuk meneladaninya ya. Jadi jangan pisahkan keteladanan pada Nabi, mengambil yang khusus-khusus saja, yang lain tidak ya. Jadi kalau Anda ingin mencoba, punya harapan bersama Rasulullah di surga nanti satu tempat, maka mulai sekarang coba keluarkan
tuntunan kehidupan Nabi dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Coba kita cek. Bangun tidur, baca doa apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Langsung baca doa atau ada hal tertentu dulu yang dilakukan? Abu Dawud nomor hadis 1367. Beda antara orang yang ingin mengikuti Nabi cara bangunnya dengan yang cuma bangun saja. Kalau Anda memilih surga level di bawah ini, bangun langsung alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ketika Anda menginginkan bangun tidurnya seperti Nabi, sudah diatur. Kata Ibnu Abbas, perhatikan, Ibnu Abbas ini Pak menampilkan hadis ini setelah begadang semalaman ikut ke rumah Nabi untuk melihat bagaimana cara Nabi bangun dari tidur sampai menunaikan tahajudnya. Ibnu Abbas, dan usianya masih sekitar 45 tahun ya. Anak 45 tahun barangkali jam 8 jam 9 sudah tidur, tapi ini sengaja ikut ke rumah bibinya Maimunah, izin menginap untuk tahu bagaimana kebiasaan Nabi bangun dari tidurnya sampai menunaikan tahajudnya. Ternyata kata beliau itu Rasulullah SAW bangun itu duduk dulu, kemudian mengusap bekas ngantuknya. Setelah itu baru membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Belum selesai. Yang keempat, membaca 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Sunnah yang pertama ya. Masya Allah, saya yakin yang sampai 3 itu sudah bisa ya. Tinggal yang keempat itu sedikit lagi bersama Nabi, itu sedikit lagi ya. Nah, cuma sedikitnya di akhirat itu nggak tahu sampai mana itu ya. Baik, tuliskan dulu ya. Jadi kalau Anda menginginkan bersama Nabi, jangan dipisah-pisah. Sholatnya bagus seperti Nabi, tapi lisannya tidak seperti Nabi. Nabi itu Masya Allah orang yang tidak pernah menyakiti orang lain ya, tidak pernah mencela orang, tidak pernah menghina orang. Adapun orang yang jahil kepada beliau doakan bagaimana mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ada sementara mengatakan saya ingin ikut sunnah Nabi, sholatnya bagus, puasanya bagus, tapi lisannya tajam, perilakunya tidak baik. Itu belum sampai. Maka jangan pisahkan. Jangan pisahkan. Anda bisa tidak bayangkan, Nabi, Rasul dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, tingkat surga paling tinggi, langsung melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa sekat. Tapi dengan segala predikat yang melekat padanya, orang jadi orang yang paling lembut, orang yang paling sayang, orang paling pengasih. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas, amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, Allah ya, kata-katanya tidak teratur, salatnya masih mau tidak dan sebagainya. Tapi kalau ditanya, cita-citanya tinggi, ingin masuk surga, ingin. Surga mana? Firdaus bersama Nabi SAW. Di mana amalannya? Baik. Jadi kesimpulan pertama, jika Anda memiliki cita-cita ingin tinggal bersama Rasulullah SAW satu keluarga, maka mulailah tunggangi ayat ini, keluarkan kebiasaan-kebiasaan Nabi dalam kehidupannya. Maaf Pak Ibu, harus bisa punya waktu, cobalah dalam sebulan keluarkan. Misal bulan ini kita belajar satu keluarga cara bangunnya Nabi, lu ajarkan ya. Kalau Anda ingin soleh sendirian silahkan, tapi kalau berpisah di akhirat jangan menangis ya. Kalau Anda berharap ingin satu keluarga masuk surga, ayo lakukan, ajarkan istrinya, ajarkan anaknya, bangunkan keluarganya, ayo mulai ya. Bagaimana cara bangunnya, cara makannya, cara senyumnya, cara berpalingnya ya. Dari mulai yang kecil-kecil dan terus naik sampai tingkat yang paling tinggi. Contoh, Nabi punya kebiasaan tahajud. Nabi Rasul dengan segala kemuliaannya masih mau menunaikan ibadah sunnah tahajud. Tahajudnya, yuk perhatikan. Maaf, kira-kira kalau tahajud ingin seperti Nabi atau mirip-mirip Nabi? Al-Bukhari nomor hadis 2013, hadis Muslim nomor hadis 765. Ada juga caranya, Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar. Pelan-pelan. Misal, saya ambil contoh ya. Dari yang paling ringan tadi bangun tidur, tapi kan harus ditanya kapan Nabi bangunnya. Ya. Kata Quran, jangankan yang ringan-ringan, ya. Sampai yang tingkat tinggi pun ada, yang kadang kita sulit untuk meneladaninya. Lihat seorang Nabi, Rasul dijamin masuk surga, masih mau tahajud. Ketika ditanya ke Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana tahajudnya Nabi? Kata Aisyah, la tas'al an husnihinna wa qulihinna. Tolong jangan banyak dipertanyakan bagaimana bagusnya tahajud Nabi serta panjang bacaannya. Jangan ditanya. Sulit bagi engkau meneladaninya.
Tiba-tiba Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani penasaran. Diikuti, dilihat, berdiri di belakang Rasulullah SAW. Ternyata rakaat pertamanya apa? Rakaat pertamanya itu 100 ayat Al-Baqarah. 100 ayat. Dan belum ruku. Dikira Abdullah bin Mas'ud akan ruku, ternyata nyambung ke Ali Imran. Dikira akan ruku, ternyata nyambung ke An-Nisa. Rakaat pertama baru berhenti di An-Nisa ayat 176. Setelah itu baru ruku. Seorang nabi, rasul, jaminan surga sudah melekat, masih mau menunaikan tahajud, rakaat pertamanya 5 juz 4 halaman. 5 juz 4 halaman. Setelah peristiwa itu Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani tidak ikutan lagi. Belakang. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, bukan capek, saya khawatir tidak khusyuk karena selalu menduga kapan itu Nabi rukunya. Kapan Nabi rukunya? Karena penasaran terus. Ya. Makanya wajar kata Aisyah, saat beliau itu terkena tangan dengan kakinya Nabi, ya, kemudian terbangun melihat kakinya bengkak. Itu bengkak itu belum selesai tahajudnya. Rakaat pertama 5 juz 4 halaman. Yang mesti Anda tanyakan seorang Nabi, Rasul, surga sudah ada jaminannya. Jangankan yang sholat fardu, sholat sunnah pun dikerjakan juga sampai bengkak kakinya. Ini ada orang surganya belum jelas, ya, hisab masih menegangkan. Jangankan yang sunnah, yang fardu saja masih terlambat, ya. Tapi yang paling menarik, kalau Anda ingin mencoba mengikuti Nabi, silahkan. Amalannya sangat dibentangkan dalam kehidupan, dari yang paling sederhana sampai yang paling tinggi. Nah sekarang pilihannya, teruskan dulu ayatnya di Quran surah At-Tur ayat 21 itu. Lihat ujung ayatnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Di sini saya akan berhenti dulu. Dan kami tidak akan sia-siakan kalau ada anggota keluarga saling bekerja sama untuk mewujudkan pertemuan mereka di surga itu. Ada isyarat di Quran, kalau Anda ingin satu keluarga masuk surga bersama dengan Nabi, maka kata Quran, Anda harus kerjasama. Ya. Jangan cuma seorang saja mengerjakan itu, yang lain tidak diingatkan. Ya. Maka ketika Anda dapat informasi, Nabi bangun tidurnya, duduk dulu, mengusap bekas gantuknya, baca doa 10 ayat surah Ali Imran yang terakhirnya, maka tebarkan itu pada saudara, pada kerabat, pada orang-orang yang berharap berkumpul bersama Nabi SAW. Ya. Tapi kullum bi'im bima kasabarahin. Kata Allah, itu pilihan. Silahkan. Kalau Anda, maaf, punya keinginan mewujudkannya, silahkan. Tapi kalau Anda pun ingin masing-masing, resikonya silahkan tanggung di akhirat nanti. Yang mau saya sampaikan, saya tutup dulu sebentar karena adzan akan berkumandang. Sahabat Nabi saja untuk mengejar pertemuan dengan Nabi ini, investasinya luar biasa, Pak. Saya beri contoh. Abbas, paman Nabi, punya anak kedua laki-laki namanya Abdullah, anak pertamanya Fudail. Abbas itu pebisnis, pengusaha, sibuknya luar biasa. Tapi saking inginnya berjumpa kembali dengan Nabi, satu tempat, keluarga di dunia, keluarga di akhirat. Apa yang dilakukan? Dalam kesibukan bisnisnya masih mencari peluang untuk mengikuti ta'lim Nabi. Tapi yang hebat, saat tak mampu mengikuti ta'lim Nabi karena kesibukannya, maka anaknya akan diinvestasikan untuk mendengar ceramah-ceramah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi SAW. Maka ketika lahir anak keduanya Abdullah, langsung disimpan di majlis Nabi dalam keadaan masih merangkaknya, masih jalannya. Saat Abbas tak bisa ikut ta'lim Nabi, beliau titipkan anaknya. Boleh bapak gak bisa, anak harus dapat. Apa yang terjadi? Saat Rasulullah wafat, usia anak itu masih 13 tahun, bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Umar bin Khattab dalam kesibukannya melihat Abbas ketika Nabi pindah ke Madinah, ya, maka beliau melihat perilaku Abbas ini, langsung membuat rumah di depan kamarnya Nabi SAW. Dan persis di depan rumah Nabi ini dibuat kamar untuk anaknya Abdullah lagi, Abdullah bin Umar. Diberikan jendela yang langsung menghadap ke rumah Nabi SAW. Lihat visinya. Kalau Abbas anaknya nunggu di tempat taklim Nabi, anak saya akan mengintip-ngintip Nabi sejak keluar dari rumahnya. Ya. Di Abbas punya anak, nunggu di tempat taklim Nabi. Anak saya akan melihat Nabi sejak keluar dari rumahnya. Karena itu nanti Ibnu Umar lebih banyak meriwayatkan hadis dibandingkan dengan Abbas, Abdullah bin Abbas. Yang hebat ibu perempuan, namanya Malikah, single parent, punya anak namanya Anas. Di sini kita tutup. Anak Abbas nunggu di tempat taklim Nabi. Anak Umar untuk ngintip-ngintip ke rumah Nabi.
anak saya harus masuk ke rumah Nabi. Anak saya mesti masuk ke rumah Nabi. Maka digenggamlah tangannya yang berumur 10 tahun itu, dibawa ke rumah Nabi, disampaikan pada Rasulullah. Kita tutup, ya Rasulullah, ini ada anak yang sangat cekatan, mohon terima menjadi pembantu Anda. Seorang ibu membawa anaknya, dimintakan menjadi pembantu Nabi SAW. Bagaimana kisahnya, bagaimana perjuangan mereka, dan bagaimana upaya mereka bahkan setelah Nabi wafat, kita akan lihat setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, kita mencoba melanjutkan kembali bahasan kita tentang bagaimana menyiapkan keluarga besar supaya bisa masuk ke dalam surga dengan pilihan-pilihan yang telah ditampilkan dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, kita telah bahas pilihan pertama dalam Al-Quran. Jika Anda menginginkan sekeluarga masuk surga, maka kata Quran, perjelas dulu visinya, mau surga yang mana. Lu mulai dari situ turunkan amalannya, tunggangi itu dan siapkan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Pertama, surga bersama Nabi SAW dengan predikat yang dicintai oleh Allah. Ya, konsekuensinya dari itu semua kita diminta beramal soleh yang akan melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa sebagai balasannya. Karena Allah cinta dengan orang ini. Di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, dia diperkenankan bisa melihat Allah tanpa hijab sampai wajahnya berbinar gembira luar biasa. Ya. Kemudian dia tinggal bersama Rasulullah SAW dan abadi, tidak dipisahkan dalam kehidupan surganya. Ya. Yang paling luar biasa, jika Anda menginginkan ini semua, maka kata Quran, siapkan amalan-amalannya dengan berjamaah satu keluarga dengan cara mengikuti kehidupan Nabi SAW tanpa tidak dipisahkan sedikit pun. Dari mulai persoalan yang paling sederhana, iswah, sampai dengan hal-hal yang mungkin cukup sulit atau kompleks untuk diikuti sesuai batas kemampuan kita, tak uswah. Baik, saya tadi berhenti pada pembahasan sahabat saja yang tinggal semasa dengan Nabi SAW begitu serius yang menyiapkan keluarga mereka untuk tinggal dengan Nabi. Maka bagaimana dengan kita yang bukan sahabat, belum pernah berjumpa dengan Nabi? Lihat cara berfikirnya. Orang yang pernah tinggal dengan Nabi saja punya harapan besar supaya menyatu kembali, tidak dipisahkan. Saking gembiranya hidup dengan Nabi di dunia, punya harapan supaya tidak dipisahkan di akhirat nanti satu keluarga besar. Maka seharusnya orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi harus punya keinginan lebih dibanding mereka. Ya. Karena itu tadi saya sampaikan, sahabat-sahabat yang punya keturunan, punya anak-anak, punya keluarga besar, diinvestasikan oleh mereka supaya mendapatkan kelebihan sebagai bekal pulang nanti untuk berjumpa dengan Nabi. Ya. Maka Umar bin Khattab merasa keluarganya belum aman. Ini Umar ahli surga, anaknya banyak hafal hadis, tapi merasa belum aman. Ya. Abbas itu paman Nabi, tapi merasa belum aman dengan keluarganya. Maka beliau siapkan keluarganya, siapkan anak-anaknya. Bahkan seorang perempuan single parent bernama Malikah itu sampai punya visi yang sangat luar biasa dalamnya. Anak Abbas menunggu di tempat ta'lim Nabi, anak Umar ngintip-ngintip ke rumah Nabi, anak saya mesti langsung masuk ke rumah Nabi bagaimanapun caranya. Beliau paham Nabi orang lembut, paling baik, tidak akan mungkin merepotkan seseorang. Maka dikirimkan anak yang 10 tahun itu. Dikatakan, ya Rasulullah, ini anak begitu cekatan, mohon terima menjadi pembantu Anda. Ya. Ibu kira-kira mau tidak Bu, ada orang yang pribadinya mengikuti sunnah Nabi, diikuti baik, terus ibu ajak anak ibu tuh, Pak tolong titip anak saya jadi pembantu. Oh enggak? Tidak mudah. Tapi Malikah punya visi, ini Nabi pasti tidak akan merepotkan. Benar saja. Ternyata setelah 10 tahun membantu Nabi, kemudian Rasulullah SAW wafat, ditanya, hei Anas, apa yang pernah kau dengar selama membantu Nabi? Kata Anas bin Malik ini, saya tidak pernah mendengar satu kalimat pun saat membantu Nabi sampai beliau wafatnya, kecuali satu saja. Ya Anas, madza akhdumuka? Anas, apa yang bisa saya bantu? Anas, apa yang bisa saya bantu? Karena Rasulullah paham saat ibunya menitipkan sebetulnya bukan ingin jadi pembantu, tapi ingin belajar kehidupan Nabi SAW langsung di rumahnya. Maka saat Nabi makan, bekasnya cuci sendiri. Saat Nabi punya sesuatu yang sobek di bajunya, jahit sendiri. Saat sandalnya copot pun beliau sambungkan sendiri. Tidak pernah mengatakan, Anas bikinkan ini, Anas kerjakan itu, Anas lakukan ini. Saking pahamnya. Masya Allah. Baik. Abu Hurairah
Nama aslinya Abdus Syams. Ya. Kemudian dari Persia ini pindah masuk Kristen, ganti nama, ya pindah, maaf. Kemudian tidak puas dengan kepercayaan barunya, dengar ada seorang nabi di Madinah, berangkat langsung ke Madinah. Begitu melihat Rasulullah SAW, terpukau dengan beliau, dengan karismanya, dengan pesonanya, masuk Islam, berganti nama menjadi Abdurrahman. Perhatikan cara berpikir Abdurrahman ini. Sahabat lain sudah masuk Islam, Abdurrahman masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, tapi punya daya fikir yang luar biasa. Beliau merasa, saya terlambat nih, orang lain sudah masuk Islam duluan, saya ketinggalan. Maka cara berpikirnya, saya akan mengumpulkan amalan walaupun sebentar, yang dengan amal itu saya berkeinginan tidak akan dipisahkan dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Maka saat sahabat menunggu di tempat taklimnya Nabi, ada yang menunggu di masjidnya Nabi, ada yang menunggu di tempat pekerjaan saat Nabi mengunjungi, ini Abdurrahman bin Sakhr menunggu langsung di samping rumah Nabi, mengintip-ngintip ketika Nabi sejak mulai keluar dari pintunya di rumah, dilihatnya bagaimana cara jalannya, bagaimana cara nengoknya, bagaimana cara beraktivitasnya, diikuti kemanapun, dicatat. Masya Allah. Itulah sebabnya 3 tahun hanya berjumpa dengan Nabi sampai bisa menghafalkan 7.000 hadis dari Nabi SAW. 7.000 hadis. Yang paling unik, saat beliau mendapatinya langsung dari Nabi, seketika akan diamalkan. Lihat Nabi jalan, diikuti cara jalannya Nabi. Lihat Nabi makan, diikuti cara makannya Nabi. Lihat Nabi sholat, diikuti cara sholatnya Nabi. Sampai ketika Nabi mengatakan, meminta untuk berkasih sayang, jangankan pada manusia, tapi pada hewan sekalipun. Allah, begitu kembali tiba-tiba melihat ada seekor anak kucing kecil, anak kucing kecil, kucing liar. Kalau kucing liar bahasa Arabnya itu hurrah, hurratun. Kalau kucing rumahan namanya kitpun, ya, diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kitty, ada Hello Kitty. Itu kucing rumahan. Baik, ya. Kalau kucing liar hurratun pakai hak besar. Anak kucing kecil disebut dengan Hurairah. Hurairah mendengar kata Nabi mesti sayang, diambil anak kucing kecil itu, dibawa oleh beliau. Saking ingin mempraktekkan sunnah Nabi, jangankan pada manusia, pada anak kucing, dibawa ke tempat beliau tinggal, disimpan di tempat yang paling istimewa. Kalau malam-malam diselimuti, lapar diberikan makanan, saking sayangnya dibawa-bawa kemanapun beliau beraktivitas. Ya, ikut ta'lim Nabi dibawa, ikut beraktivitas dibawa, sampai seketika berjumpa dengan Rasulullah. Kucing, anak kucing itu sedang disembunyikan di jubahnya. Tiba-tiba keluarlah anak kucing kecil itu, terlihat oleh Nabi. Kata Nabi dikatakan sejak saat itu, anta Abu Hurairah, anta Abu Hurairah, kamu ini bapaknya anak kucing kecil. Kalau ada orang yang sayang kepada kucing, bahkan anak kucing, tidak ada yang sesayang engkau seperti sayang bapak kepada anaknya. Anta Abu Hurairah. Coba, ada yang piara anak kucing di sini sampai dibawa ke kantor, ke ruang makan? Gak ada. Abu Hurairah. Ibu kalau mau silakan, karena belum ada Ummu Hurairah itu, ya. Baik, baru abunya saja. Silakan. Nah, lihat, semua catatan beliau didokumentasikan, dihafalkan, diteruskan kepada kita, seakan-akan ada pesan dari diri beliau bahwa saya pernah tinggal 3 tahun bersama Nabi, begitu indahnya. Saya cari bekal menghafal hadis dan menunggangi itu untuk bersama Nabi nanti. Maka Anda yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, baca ini hadis-hadis saya yang pernah saya tuliskan, tunggangi itu, praktekkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan berjumpa dengan Nabi SAW. Sejauh mana kita tidak merindukan Nabi, orang yang paling sayang kepada kita, bahkan lebih daripada ibunda kita, paling sayang. Yang diingat di akhir kalimat hidupnya itu cuma kita, umatnya. Saat Nabi mau berkorban pun, lihat Ibnu Majah nomor hadis 3221 dari Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah aqbala al-qiblah thumma qala. Perhatikan, saya sering kali melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berkorban menghadapkan hewan korbannya ke arah kiblat. Sunnah pertama, ya, jadi hadapkan dulu ke kiblat. Thumma qala, kemudian mengucapkan, lihat kalimatnya, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Kemudian beliau mulai berkata, menunjukkan korbannya, ya Allah, mohon terima korban ini dari Muhammad, dari seluruh keluarga besar Muhammad, dan dari umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selama hidupnya sampai wafat mungkin dia belum bisa berkorban, karena beliau rata-rata berkorban 100 ekor dengan hewannya. Anda bisa bayangkan
Jangankan keluarganya, umatnya yang selama hidupnya belum bisa berkorban itu masih difikirkan oleh Nabi. Ya. Jadi Nabi itu orang kaya atau miskin? Kalau disebut kaya, lihat tempat tinggalnya. Kata Aisyah, saya bangun, tiba-tiba tangan saya terkena kaki Nabi, saya bangun, saya lihat Nabi SAW dalam keadaan sedang menunaikan salat. Ya, kakinya sampai bengkak-bengkak. Sampai ketika beliau salam dengan terseduh-seduh bertanya, ya Rasulullah lima hakadha? Ya. Alam takun madmunan? Ya. Alam takun ma'suman? Rasulullah, kenapa mesti sampai begini menunaikan ibadah sunnah sampai kaki anda bengkak? Bukankah anda dijamin masuk surga? Dijamin masuk surga, kata Aisyah. Bukankah anda dijaga dari kesalahan? Kata Nabi, afala akunu abdan syakura? Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan semua jaminan kebaikan itu? Apa enggak boleh aku bersyukur? Saya mau tanya, bisa enggak terbayang seorang istri sedang tidur, ketika bergerak tangannya terkena kaki suaminya? Ingat, kaki suaminya. Tandanya apa? Bukan cuma sempit. RS 7 sampai 8. Ruangannya sangat sempit sekali sehingga selonjoran saja susah. Baik, selonjoran saja itu terkena kaki suaminya. Dan tidak mungkin tangan terkena kaki kalau tidak tidurnya tanpa alas. Ya, kalau pakai kasur seperti sekarang, kenanya pahanya, kenanya pinggangnya, ini terkena kaki, Anda bayangkan. Artinya alasnya begitu sederhana, ruangannya begitu sempit, Masya Allah, tapi masih bisa berkorban dengan 100 ekor. Jadi sebetulnya Nabi itu kaya atau miskin? Yang bilang kaya angkat tangan. Yang bilang miskin? Oh. Ternyata keduanya benar. Beliau kaya dalam urusan akhiratnya, tapi menjadi orang yang sangat miskin dalam urusan dunianya. Allahu Akbar. Nabi berkorban 100 ekor masih memikirkan umatnya tanpa mengambil bagiannya. Ada sementara yang mengaku umatnya baru korban 1 ekor sudah berebut pahanya, berebut kepalanya. Kadang-kadang ada yang korban kambing minta bagian sapinya. Malu sama Nabi. Apa? Saya kira ada sesuatu yang harus kita benahi. Ya. Itu pilihan pertama, silahkan. Jadi pulang dari sini, cara berpikirnya begini, sahabat saja yang berjumpa dengan Nabi masih merindukan bertemu Nabi, mereka siapkan. Masa kita yang belum pernah ketemu, di mimpi aja belum pernah, masa nggak punya cita-cita itu? Gitu ya. Baik, jelas sampai sini? Itu baru yang pertama. Maaf, kita sepakati dulu karena kita belum bahas 3 yang lainnya. Kita sampai jam berapa? Baik. Alhamdulillah. Boleh, silakan sampai jam 10 sampai jam 11 silakan, gak ada masalah. Baik. Tapi saya jam 9 mau pamit ya. Nah, antum silakan kalau mau diteruskan. Jelas nomor 1 ya, pilihan pertama. Jadi caranya nanti silahkan keluarkan pelan-pelan saja, tidak usah terlalu kita ingin semuanya, pelan-pelan ya. Misal rencana di bulan ini insya Allah ya, Masya Allah sudah masuk kepada Jumadal Ula sebentar lagi ya. Antum keluarkan misal bimbingan keluarga dalam tuntunan sunnah Rasulullah, Quran dan sunnah. Misal Anda yang para ayah, suami, keluarkan ayat-ayat Quran tentang ayah, bagaimana peran ayah yang baik, lihat kehidupan Nabi. Ibu tentang ibu Qurani, lihat tuntunannya, lihat istri-istri Nabi ya. Nanti keluarkan. Dan itulah qadar Allah kenapa istri Nabi lebih daripada 4, karena ternyata setiap karakter perempuan di muka bumi itu terwakili melalui karakter istri-istri Nabi SAW, dan dididik oleh Nabi supaya jadi inspirasi kebaikan nanti. Silahkan keluarkan ya. Ada bimbingan untuk anak, keluarkan semuanya, tilawahi itu, praktekkan, maka tidak akan ada keindahan dalam rumah tangga kecuali yang nampak semuanya baik saja. Tidak percaya silahkan ya, keluarkan pelan-pelan. Besoknya misal cara berkehidupan Nabi, cara kerjanya Nabi. Alhamdulillah kalau diwafatkan saat sedang meneladaninya, maka insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan kita bisa bersama Nabi SAW. 2, pelan-pelan. Maaf, boleh saya hapus dulu? Hapus dulu ya. Kita pakai Quran lagi. Kelas yang kedua, Taman Surga. Saya punya keinginan kuat, Anda minimal harus masuk kelas yang kedua ini ya. Karena di dunia sudah tinggal di taman Permata Cikunir ya. Di akhirat Anda harus masuk taman tuh minimal. Gak masuk itu rugi. Kita lihat nanti permata surga dengan permata Cikunir apa bedanya. Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Tadi saya bacakan dalam salat Isya tadi. Sudah? Pelan-pelan. Bismillah.
Quran surah 51 Adz-Dzariyat ayat 15 sampai dengan ayat 23. Bismillah. Yuk kita bacakan. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Masyaallah. Sungguh kata Quran, sementara orang-orang takwa itu, sebagian dari orang-orang takwa, tidak semuanya, akan ada yang tinggal di taman surga. Taman surga. Sudah pakai jannah, pakai uyun. Ya. Kalau cuma jannahnya saja, belum tentu ada tamannya. Apa keindahan taman surga dibandingkan dengan surga-surga yang lainnya di luar tingkat yang pertama? Lihat, kalau surga kelas biasa di bawah yang tingkat level 2 ini, Anda menginginkan sesuatu, itu yang melayani namanya pelayan surga, wildanun mukhalladun. Ya. Kalau bapak yang laki-laki itu akan dilayani oleh bidadari surga, insyaallah. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kecantikannya tidak pernah ditatap oleh mata, tidak pernah terdengar informasinya di telinga, bahkan dibayangkan sekalipun saat ini tidak akan sama. Bidadari surga. Maaf, ibu, saat menginginkan sesuatu jangan khawatir, tidak ada bidadari surga, pangeran surga. Wildanun mukhalladun bi aqwami wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Bahkan saat Anda ingin minuman pun, itu gelasnya bukan gelas biasa, lapisannya dari emas, dihiasi mutiara yang sangat indah luar biasa, tak pernah nampak, terlihat, terdengar dan terbayangkan. Tapi taman surga, akhidhina ma atahum rabbuhum, tidak akan dilayani oleh siapapun karena langsung yang memberikannya Allah Subhanahu wa taala. Kun fayakun ada dan tidak perlu dibayangkan. Di begitu Anda menginginkan sesuatu, ada. Ya Allah, hamba inginkan ini, ada. Dan hebatnya, ada orang yang saat masuk ke taman surga tiba-tiba merindukan sesuatu yang pernah ingat di dunianya, seketika diberikan persis sama. Anda punya koleksi misalnya mobil Jeep di sini, kan disayang-sayang, ke alam kubur nggak bisa ikut, kira-kira di akhirat ada nggak ya Allah? Anda masuk taman surga, begitu ingat, sama itu persis. Ya. Kita ambil dalilnya, Al-Baqarah 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Ada sementara orang-orang beriman dan beramal saleh. Jadi iman saja tidak cukup, ya, dan beramal saleh. Karena itu di Quran kalimat iman seringkali disandingkan dengan amal saleh. Wal 'asr innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Perhatikan, kullama ruziqu minha rizqan, setiap kali diberikan rezeki oleh Allah, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl. Oh, ini yang dijanjikan oleh Allah dulu. Benar, terbukti. Benar, begitu masuk taman surga terbukti itu. Yang hebat ketika ingat tadi itu Jeep, tring, wa utubihi mutasyabiha, diberikan yang persis sama, tidak jauh beda. Allah. Silahkan kalau masuk taman surga itu indah luar biasa. Gak percaya, besok kita lihat, kita buktikan. Ya, sekarang kan yakin saja dulu. Ya. Tapi kalau Anda bertanya, ya Allah, apa amalannya ya? Gak apa-apalah ke taman surga juga. Apa amalannya? Kali-kali ditengok oleh Nabi. Ya. Lihat, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka itu sungguh orang-orang muhsin saat di dunia. Siapa orang muhsin itu? Lihat amalannya. Satu, ini bahasa Quran. Kanu qalila minal laili ma yahja'un. Sungguh mereka itu saat di dunia sedikit tidurnya, banyak tahajudnya. Istilah Quran. Satu, amalannya sedikit tidurnya. Masya Allah. Biasanya kalau ahli taman surga itu untuk urusan akhirat itu akan didobel. Misal dia tahajud sedikit-sedikit, dia tahajud. Dia puasa sedikit-sedikit, dia puasa. Sedikit-sedikit dia baca Quran. Tapi dunianya dia akan tukar. Makan dia sedikit, tidur dia sedikit, bicara dia sedikit karena takut tidak bermanfaat dari pembicaraannya. Ya. Dia beraktivitas, dia tata semaksimal yang bisa gunakan untuk kepentingan ibadahnya sedikit. Ya. Jadi kalau Anda mulai ingin menjadi taman surga, maka mulai tukar kebiasaan dunia itu. Ya. Jangan ditukar, sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, ya, sedikit-sedikit kembali, nggak akan masuk itu. Bahkan terbayang taman Cikunir aja enggak nanti di surga itu. Sedikit. Kanu qalina minal laili ma yahja'un. Jadi kalau Anda punya cita-cita masuk ke sini, ayo
satu keluarga mulai punya rencana, keluarkan. Ya. Hari ini dari mulai waktu sholat, subuh jam berapa, zuhur jam berapa, asar jam berapa sampai isya. Lalu Anda mulai ancang-ancang tidurnya jam sekian supaya malam bisa bangun. Sebelum subuh kita bangun, dan jangan soleh sendirian. Ayah bangun, ya bangunkan ibunya, bangunkan anaknya, ya bangunkan pasangan hidupnya. Ayo bangun sama-sama. Tidak ada yang paling indah kecuali saat ke surga Anda bergandengan satu keluarga. Ayo siapkan, siapkan. Dan harus ada yang tampil yang paling istimewa, siapkan. Kalau bahkan bukan Anda mungkin anaknya. Lihat bagaimana para sahabat tadi, bapaknya hafal Abbas 200 hadis, anaknya 2000 hadis. Ya, bapaknya 200, anaknya 2000. Anda harus punya cita-cita ada seseorang di antara keluarga yang dipanggil oleh Allah dengan kalimat yang berisi sanjungan dan apresiasi. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Ini informasi saja. Jadi nanti ada orang-orang yang saat akan masuk surga itu begitu disanjung oleh Allah, dimuliakan karena dia memakai jubah kehormatan plus mahkota yang sangat indah. Penghafal Quran. Penghafal Quran. Dan hebatnya ketika akan masuk surga itu Qurannya langsung bicara Allahumma halli, Allahumma halli. Ini tafsiran nanti dari Quran surah 35 Fatir, ya, dimulai dari ayat yang ke-30 sampai 33 itu, ya. Yuhallawna fiha, di ayat terakhirnya. Kata Qurannya Allahumma halli, ya Allah tolong bedakan penghafal Quran dengan yang bukan, hiasi dia. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Anda tahu mahkota ini dilukiskan, sinarnya lebih terang dibandingkan sinar yang masuk ke dalam rumah kita. Tiba-tiba ketika dipakaikan, dipanggil kedua orang tuanya. Mana orang tua yang bisa memberikan, menata, mendidik anaknya sampai bisa hafal Quran ini? InsyaAllah. Sepanjang orang tuanya beriman, tidak bermaksiat yang fatal, dan punya amal saleh, dipanggil oleh Allah, kemudian anaknya diminta membawa mahkota, dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Ketika si fulan dipanggil fulan, Masya Allah, dia datang, orang tuanya dipanggil, dan anak itu dengan gembiranya memakaikan di kepala kedua orang tuanya belum tentu hafal, tapi dia berinvestasi. Bapaknya boleh gak hafal Quran, anak saya mesti hafal. Ibunya gak tahu hadis, anak saya mesti hafal, anak saya mesti tahu. Maka orang-orang inilah yang punya kehebatan nanti, kebanggaan saat dipanggil oleh Allah. Keluarga besarnya dipanggil fulan bin fulan, datang dia membawa mahkota dipakaikan. Anak Anda ada di mana? Lihat Omar, ini kisahnya tentang Omar, orang Indonesia, punya ayah sibuk luar biasa di salah satu sekolah internasional. Ini kisah nyata. Kalau di sekolah internasional kan suka ada Father Day, ya, hari ayah itu. Jadi semua anak-anak itu perform. Ini bapaknya Umar, Pak, ini jarang datang, ibunya aja yang datang. Satu kali ibunya mengatakan, kalau bahasa kita, Pak, ya, yang selalu datang tuh saya, yang lain bapaknya, ini kok ibunya. Kalau momen nanti nggak datang, akan ada masalah di keluarga kita. Maka bapaknya mulai meluangkan waktu, agak malas-malasan, kemudian mulai duduk, ya, duduk paling belakang, Pak. Ketika yang lain perform, ada yang nyanyi, yang baca puisi macam-macam, Umar akhirnya dipanggil. Saat dipanggil itu, dia minta untuk memanggil satu nama laki-laki. Tapi begitu mengejutkan, yang dipanggil bukan bapaknya. Panggil si fulan katanya, ternyata guru ngajinya. Guru ngajinya. Ketika dipanggil, lalu dikatakan oleh Omar, tolong tes hafalan Quran saya. Ternyata anak ini ingin perform dengan hafalan Qurannya. Allah. Mulailah dites oleh gurunya, bacaan Naba. Ayat pertama, ayat kedua, ayat keempat, sampai kelimanya, 2, 3, 4, 5, lancar. Kata gurunya cukup, sekarang diacak. Ayat 15, ayat 20, ayat 40, teruskan ini, lanjutkan itu. Lancar semua. Kata gurunya, Umar, kenapa engkau memilih menghafal Quran dibandingkan dengan perform yang lainnya? Beda dengan teman-temanmu. Lihat kalimatnya. Saya pernah mendengar saat kita mulai belajar Quran, Ustadz pernah mengatakan, kalau saya bisa menghafal Quran sampai saya pulang nanti, maka saya akan diberikan mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tua saya. Saya tidak ingin berpisah dengan ayah yang sangat sibuk saat ini. Saya ingin bersatu semuanya di surga. Maka saya hafalkan Quran ini untuk memakaikan mahkota di kepala ayahanda nanti. Maka bapaknya mulai menangis, dikejar anaknya, dipeluk. Mulai saat diangkat sampai hari ini keluarganya menjadi keluarga yang sangat Qurani. Kita ada di mana? Saat anak orang lain membawa kebanggaan memakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya, anak Anda berada di mana? Kadang-kadang ibu sering berdoa, ya Allah jadikan anak saya yang rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat,
Di tempat yang tidak pernah mengajarkan Quran, mau ditaruh di mana? Ya. Karena itu siapkan diri kita, minimal masuk taman surga, bangunkan, siapkan. Ya. Pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal? Itu single parent, Bu. Single parent. Di begitu suaminya meninggal dunia, anaknya masih kecil, itu ibunya yang membangunkan di malam hari, Pak. Beliau saat musim dingin dihangatkan, dimasak dulu airnya, kemudian digendong, Bu. Ibu bayangkan digendong ke masjid, digendong. Salat berjamaah selesai diambil lagi. Ya, ada halaqah ta'lim disimpan, selesai diambil lagi. Kalau Imam Ahmad jadi hebat sampai dengan terdengar namanya hari ini, itu jasa ibundanya. Jadi ibu bisa bayangkan Imam Asy-Syafi'i, gurunya Imam Ahmad, tidak kalah hebat ibunya, single parent. Lahirnya di Gaza, di tempat yang sekarang dibombardir oleh Zionis itu. Ya. Itu luar biasa. Begitu lahir, kemudian tumbuh, meninggal ayahnya. Pusat ilmu ada di Mekah. Itu anaknya digendong oleh ibundanya ke Mekah. Digendong, Anda bayangkan. Tawaf. Ya. Kemudian begitu seperti persis tadi Imam Ahmad tadi. Ya. Setelah generasi itu, begitu ada ta'lim disimpan, begitu ada pelajaran disimpan, diambil lagi, gendong, dirawat. Kalau Imam Asy-Syafi'i namanya sampai harum sekarang, itu ibundanya. Jadi Anda bayangkan, dulu orang tua yang fasilitasnya sangat terbatas saja, berjalan kaki dengan tapaknya, dengan keringatnya bisa membentuk anak yang luar biasa, maka bagaimana Anda yang diberikan fasilitasnya, keadaannya, rumahnya cukup, segalanya ada. Apakah itu semua belum cukup untuk menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Abi Umi Maktum saking inginnya mengejar bersama Nabi, Masya Allah, rumahnya jauh dari masjidnya. Masjidnya saat itu cuma alasnya tanah saja, ya, atapnya terbuat dari pelepah kurma, dari daun-daun kurma, jarak rumah jauh ke masjid. Satu kali bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, Ali ya rukhsah, boleh enggak saya punya keringanan salat subuhnya di rumah karena jauhnya jarak. Kalau maghrib ke isya bisa i'tikaf, zuhur ke asar bisa i'tikaf, boleh enggak subuhnya di rumah? Kata Nabi, atas maul adzan, apakah kamu dengar adzan? Kata beliau, bala. Kata Nabi, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama engkau masih mendengar adzan, cepat tunaikan ke masjid, cepat. Anda terbayang enggak? Mata tidak bisa lihat, tidak ada penuntun, jarak rumah ke masjid jauh, masih diminta ke masjid. Kira-kira kalau seperti itu gambarannya, apa perasaan kita bagaimana? Tidak mudah. Orang ini cara berpikirnya dengan iman, bukan dengan akal. Lihat, kalau Nabi meminta sesuatu di luar kewajaran, maka ada pahala yang sangat luar biasa besarnya. Kalau subuh 4.36 tadi, maka jam 3 sudah mulai bergerak dari rumahnya sampai ke masjidnya. Yang suka azan di zaman Nabi siapa? Bilal bin Rabah. Sejak peristiwa itu, yang azan Abdullah bin Abi Umi Maktum subuhnya. Bahkan Ramadan nanti ada azan 2 kali. Pertama Abdullah bin Abi Umi Maktum untuk peringatan, yang kedua Bilal bin Rabah untuk azan subuhnya. Sampai saat ini untuk mengabadikan peristiwa itu di Madinah, itu azannya 2 kali di Masjid Nabawi. Sampai hari ini. Anda bisa bayangkan, dengan fasilitas yang sangat sederhana, alasnya tanah, keadaan sederhana, masih mau ke masjid, jaraknya jauh, tidak punya kendaraan. Maka Anda, saking sayangnya Allah ini, di bumi Taman Permata Cikunir, kami berikan saking sayangnya Allah masjid yang luar biasa. Masjidnya nyaman, ada AC-nya, yang kalau di luar panas dalam bisa teduh, yang kalau di luar itu dingin dalam bisa hangat, keadaannya nikmat, bagus, dan bisa dijangkau dengan Masya Allah, hanya berjalan kaki pun bisa sampai. Kalau dengan semua itu belum menyentuh kita untuk sekedar sholat berjamaah di masjid, dengan cara apa lagi Allah mesti memakmurkan dan memberikan fasilitas di rumah ini, di tempat ini, supaya kita tersentuh untuk berjamaah di masjid. Baru satu. Maka silakan siapkan dengan keluarga supaya kita bisa bangga di akhirat nanti. Bangga dunia itu tidak ada kelebihannya. Anda harus siapkan untuk akhirat nanti. Wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian satu, istighfar, banyak istighfar. Menjelang fajar, menjelang fajar. Ya. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Banyak sedekah dengan harta. Ya, pelan-pelan saya sebutkan 3 saja dulu karena waktu kita terbatas. Saya mau fokus yang ini dulu. Ini yang jarang diamalkan. Dan coba praktekkan. Malam ini Anda bangun, praktekkan, itu indah luar biasa. Malam itu dibagi pada 3 waktu. Satu, muqaddimatul lail, awal malam, yaitu isya. Ya, isya. Yang kedua, pertengahan malam sampai menjelang akhir. Ya, tengah malam sampai menjelang akhir. Thuluthul lail atau akhirul lail. Pelan-pelan. Itu yang digunakan untuk tahajud atau qiyamul lail.
Ingat ya, beda antara qiyamul lail dengan tahajud. Kalau qiyamul lail, salat yang ditunaikan setelah isya dan sunnahnya tanpa didahului oleh tidur. Ya, tanpa didahului oleh tidur. Di tadi ada yang ingin taklimnya sampai jam 11, 12, enggak apa-apa. Ya, jadi begitu saya pamit jam 9, antum di sini dia. Nah, sampai ke rumah misalnya jam 1, setengah 2, nah, belum tidur. Anda ingin tahajud, itu bukan tahajud. Ingin salat tuh qiyamul lail namanya. Ya, termasuk dari kantor luar kota datang ke rumah jam 2 belum tidur, silahkan sholat tuh qiyamul lail namanya. Dalilnya ada di Quran surah 73 ayat 6 sampai dengan ayat 20-nya. Baik. Tapi kalau Anda ingin tidur sejenak 1 jam, jam setengah istirahat dulu baru bangun, itu namanya tahajud. Tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai dengan 81. Nah, ini yang sering dilupakan. Ada waktu singkat menjelang fajar. Sekitar 15 menit lah, 15-20 menit menjelang fajar. Jadi kalau sekarang subuhnya misal 4.29 misal saja, maka sekitar jam 4:10 atau 4:05 itu sahar. Waktunya disebut dengan sahar. Sahar. Saharun. Jamaknya ashar. Saharun. Jamaknya asharun. Aktivitas yang dilakukan di waktu sahar disebut dengan sahur. Pernah dengar makan sahur? Ya, makan sahur itu, awas hati-hati jangan salah persepsi ya. Makan sahur itu artinya makan yang dilakukan di waktu sahar. Ya, bukan nama makan sahur, bukan. Maksudnya makan yang dilakukan di waktu sahar. Jadi nanti saat Ramadan atau Anda ingin puasa sunnah, kalau makan, maksudnya rumus dari Nabi, jangan terlalu awal. Di akhir-akhir nanti, begitu menjelang fajar, silahkan supaya energinya lebih banyak nanti yang mengisi kita, tidak cepat habis. Jadi kalau makannya jam 3, jam 2, setengah 3 itu bukan sahur namanya. Ya, itu makan di akhir-akhir malam. Ya. Baik, itu lapar ya. Baik, kita kembalikan dulu. Nah, lihat sunnahnya. Ada amalan calon penghuni taman surga yang jika tiba waktu sahar ini dia sudah tahajud tadi. Qalilan minal laili ma yahja'un, dia tahajud lalu dia isi dengan banyak beristighfar kepada Allah. Dan hebatnya ini yang barangkali mesti kita mulai untuk mengamalkan. Kalimat istighfar ini itu dibentuk dengan kata jamak. Wabil ashari, bukan pakai fi tapi ba, bi. Beda antara fi dengan bi. Ya. Kalau fi itu menunjuk kepada keadaan tempat. Wafil ashari misal, dan pada keadaan di waktu sahar dia beristighfar. Tapi kalau menggunakan ba itu bil musahabah atau ilsaq. Musahabah itu yang dia betul intai, dia dekati, nggak mau ketinggalan, ilsaq lekat. Ya. Jadi kalau pakai fi mungkin malam ini bangun besok tidak. Ya. Tapi kalau bi dia tidak ingin ketinggalan, dia ingin lekat dengan waktu itu. Dilihat-lihat ini kapan waktu subuhnya, saya mesti bangun, saya mesti istighfar. Itu pakai ba. Di seakan-akan Quran mengilustrasikan ada penghuni ahli taman surga yang saking ingin yang masuk ke situ, dia tidak ingin kehilangan peluangnya. Dilihat-lihat, gak ingin ketinggalan. Nanti Anda bisa saksikan orang hebat. Ada orang terlambat sholat fardu, perasaannya biasa saja. Tapi ada orang-orang yang kehilangan ibadah sunnah pun gelisahnya luar biasa. Terlambat saya, salah saya, bilang salah. Padahal sunnah. Ya. Yang kalaupun dia tidak mengerjakan, dia tidak berdosa. Tapi saking inginnya merasa kehilangan. Ya. Banyak sahabat Nabi yang punya kebiasaan wirid baca Quran, punya ayat tertentu. Ada satu sahabat yang membiasakan baca surah Al-Baqarah sebelum tidur. Satu kali tertidur belum sempat dibacakan Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi betina. Tiba-tiba kaget bangun seketika. Ditanya temannya, "Lima, kenapa kamu?" "Saya mimpi," katanya, "natohatil Baqarah." Saya diseruduk sama Baqarah, sama sapi. Saking lekatnya dengan ayat Qurannya, diingatkan itu, "Kamu belum baca itu, belum baca." Ada orang-orang, masya Allah, yang saking inginnya dia lekatkan waktu sahar untuk beristighfar, dia bangun, dia tunggangi itu. Lalu, tapi bukan sendirian. Yastaghfirun. Kalau ada un, itu bentuknya jama'. Muslim satu orang, tambah muslimun, banyak. Mukmin satu orang, tambah banyak, mukminun. Soim satu orang, kalau banyak, soimun. Mukhlis satu orang, kalau banyak, gampang bahasa Arab ya? Gampang, baik. Perhatikan, yastaghfirun, ada isyarat, jangan sendirian. Bangunkan istri Anda, bangunkan anak-anak,
Setelah semuanya pada sholat, coba duduk bermuhasabah, mohon ampun kepada Allah. Yang paling indah kalau sama-sama dengan bermuhasabah, ya sama-sama. Barangkali ayah belum tentu hidup sampai esok hari. Selama ini beraktivitas, bekerja, menata rumah tangga, mungkin banyak kesalahannya. Tolong dikoreksi. Mumpung kesempatan masih ada, ayah ingin bermohon supaya diampuni dosa-dosa ayah itu. Kalau dipanggil saat ini, tolong kalian jaga betul, jaga rumah tangga, jaga ibadah dan sebagainya. Masya Allah, gak ada yang paling indah. Mamahnya mulai merespon, mamah juga mohon maaf kalau selama ini belum bagus dalam membimbing rumah tangga, merawat, menjaga kehormatan rumah tangga. Minta, tidak ada yang lebih hebat ketika anak anda yang bungsu mengatakan, ya Allah, mohon maafkan anda yang belum bisa jadi anak yang saleh, membahagiakan kedua orang tua, ampuni dosa kami. Semuanya menangis lalu dalam tangisan. Masya Allah. Maka berlaku hadis qudsi yang tabaqah tingkat pertamanya, itu langsung diriwayatkan oleh 31 orang sahabat senior. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsail akhir minal lail. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan rahmatnya di sepertiga malam yang paling akhir, menawarkan 3 pilihan pada hambanya. Siapa yang meminta akan diberikan, yang bermohon dikabulkan. Tapi yang paling indah, siapa yang memohon ampunan, man istaghfara ghufira. Siapa yang meminta ampunan, maka dia akan diampuni seketika itu juga. Tidak ada yang paling indah kecuali saat sekeluarga besar diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Catat betul ini ya. Ampunan itu ternyata satu di antara tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah cinta pada seorang hamba, yang pertama dilakukan bukan memberikan dunia, bukan memberikan dunia, tapi mengampuni dosanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Saat Allah mencintai kalian, akan diampuni semua dosa-dosa yang pernah melekat pada diri kalian. Coba bangun malam, lakukan itu, Anda akan rasakan perbedaannya sangat luar biasa. Silakan bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Ya. Terakhir, saya berhenti sebentar. Manfaat istighfar bukan hanya bisa mengantarkan Anda ke taman surga, tapi perhatikan betul ini ya, ini yang paling luar biasa. Orang yang seringkali beristighfar, itu doa-doanya akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau Anda punya waktu yang sangat sempit tapi permohonannya sangat banyak, maka dahulukan istighfar. Karena ketika Anda beristighfar, cinta Allah datang. Kalau Allah sudah cinta, jangankan minta, sebelum minta sudah diberikan. Ya. Lihat, saya bacakan kisahnya. Satu kali Imam Ahmad bin Hanbal menempuh perjalanan ke Mesir. Sampai di Mesir, masuk ke satu masjid, kemudian tiduran di situ. Tiba-tiba diusir oleh marbot masjidnya. Ukhraj katanya, barra. Kata Imam Ahmad, karena beliau ahli fikih, ulama besar, saya cuma ingin istirahat. Kata orang ini, roh. Insyaallah. Perhatikan ya, ada ukhruj, ada barrah, ada roh, itu lain. Kalau ukhruj itu yang normatif standar, silahkan keluar. Kalau barrah, ya, itu agak pasaran, keluar. Tapi kalau roh itu orang sudah jengkel itu. Roh maksudnya roh keluar dari sini dan rohnya ikut juga. Jangan tinggal sampai dengan rohnya keluar juga. Ya. Diusir Imam Ahmad. Ini orang tahu tentang kebesaran Imam Ahmad, tapi belum pernah lihat orangnya. Saking tawadhunya. Ini tandanya ulama-ulama dulu memang tidak banyak tampil. Ya, biasa saja, sederhana. Ini nggak kenal orang ini, tapi dengar namanya. Begitu keluar dari masjid, di pelataran masjid istirahat. Kata orang ini, keluar, pergi, diusir. Keluar dari masjid, jalan Imam Ahmad dengan singkat. Tiba-tiba dilihat oleh seorang tukang roti, iba. Kata tukang roti ini, khabas, Syekh, tafadhal istarihuna, silahkan istirahat di sini. Duduk Imam Ahmad istirahat karena lelahnya. Melihatlah tukang roti ini, setiap akan membuat rotinya, ya, membuat adonannya, itu selalu mengucapkan istighfar. Ya, pukul roti, adonan begini, aduk-aduk, astagfirullah. Kasih air lagi, astagfirullah. Dibulak-balik, astagfirullah. Mulai disimpan, astagfirullah. Mulai dibentuk, astagfirullah. Kata Imam Ahmad, ya Syekh, ma faidat istighfarka? Apa sih faidah istighfar Anda? Sedikit-sedikit istighfar. Ya. Imam Ahmad cuma menelisik saja. Kata orang ini, wallahi, demi Allah, tidak pernah saya beristighfar dalam kehidupan saya kecuali doa saya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dikabulkan oleh Allah. Cuma satu saja yang sampai hari ini doa saya belum terkabul. Apa itu? Kata Imam Ahmad, saya bermohon kepada Allah supaya sebelum saya wafat dipertemukan langsung menatap Imam Ahmad bin Hanbal.
Kata Imam Ahmad, Allah, ini yang menyebabkan saya berjalan dari tempat saya tinggal sampai ke Mesir, diusir dari masjid sampai ke sini cuma karena istighfar kamu saja. Ya, cuma karena istighfar kamu saja. Ya. Tapi tolong jangan dipakai Pak istighfar. Astagfirullah ya Allah, Ustaz Adi kesini, Ustaz Adi kesini. Saya dengar sudah 2 tahun ingin ketemu ya. Ya, baik. Pelan-pelan ya. Jadi istighfar itu bukan hanya mengantarkan pada kemuliaan akhirat, tapi bisa mendatangkan kebaikan dunia. Baik. Saya pelan-pelan dulu, baru tingkat kedua ini. Belum surga 3 atau 4. Masih ada waktu? Atau kita cukupkan dulu? Cukupkan dulu. Baik, maaf kalau barangkali ada yang mau ditanyakan, ya sementara waktu kita cukupkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Kalau tidak, barangkali kita kembali kepada hukum Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, hukumnya begini. Maaf, jelas uraian saya? Jelas? Kalau jelas kita pakai hukum Quran, jangan tanya lagi kalau sudah jelas ya. Ini kaidah di Quran surah Al-Maidah ayat ke-100 itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Kalau persoalan sudah jelas, jangan banyak ditanyakan. Khawatir yang jelas itu karena banyak ditanyakan menjadi semakin tidak jelas nantinya. Oke. Jadi kalau yang sudah jelas silahkan boleh bertanya di luar topik yang ingin disampaikan. Kalau tidak ada, barangkali kita bisa cukupkan untuk sementara waktu. Atau nanti saya simpulkan dengan cepat. Ada pertanyaan? Fadhal. Baik. Kalau kita melihat kepribadian Rasulullah SAW, karena melekat nama Rasul, predikat Rasul pada dirinya, maka Rasul dengan manusia biasa mesti ada bedanya. Rasul dengan manusia biasa mesti ada bedanya. Di antara perbedaan-perbedaannya, satu, ada yang menunjukkan keunggulannya dari sisi mukjizat. Misal, salah satunya kita lihat misalnya Rasulullah SAW punya mukjizat, ya, untuk menetapkan kerasulannya, beda dengan kita. Nabi-nabi yang lain diangkat jadi Rasul punya mukjizat. Musa apa mukjizatnya? Tongkatnya, tongkat yang paling utama. Tongkatnya terbuat dari apa? Dari apa? Tahu dari mana? Tongkatnya terbuat dari apa? Tidak ada tongkat, wallahu a'lam. Ya betul, dari kayu. Kayu itu bahasa Arabnya asa. Al-Baqarah ayat ke-60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar. Asa itu tongkat kayu, ya. Tongkat kayu dipukulkan ke batu. Kayu dengan batu kuat mana? Kuat batu, tapi karena mukjizat tongkatnya Musa, kayu dipukulkan ke batu keluar 12 mata air. Tongkat Anda terbuat dari emas, pukulkan ke batu, keluar air mata itu. Ya, bisa beda. Karena lain kandungannya. Ya, dia harus ada mukjizatnya. Rasulullah SAW punya mukjizat, beda dengan manusia biasa. Ya, bisa nggak orang biasa menempuh jarak dari Makkah ke Palestina, dia Masjidil Haram ke Al-Aqsa, cuma semalam naik ke langit lagi. Ya, kalau manusia biasa nggak akan bisa. Ada mukjizat. Ya. Yang kedua, melekat pada penjagaannya. Maka dikenal dengan maksum. Jadi semua nabi alaihi wassalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda urutkan Muhammad sampai Adam, itu punya sifat maksum. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam bin Azar atau bin Nahur bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihi salam bin Mihlail bin Matusyala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Semua nabi dari Muhammad SAW sampai ke atasnya punya sifat maksum. Apa itu maksum? Dipelihara dari kesalahan. Ketika turun ingin berbuat salah, dipelihara oleh Allah sehingga diberikan petunjuk. Jadi bedanya manusia biasa dengan nabi, ada sifat maksumnya, sifat maksum. Jadi kalau ada orang mengaku maksum tidak salah, maka dia sudah mengaku sebagai seorang nabi. Jelas ya? Dia sudah mengaku sebagai seorang nabi, walaupun lisannya tidak mengatakan nabi, karena sifat nabi dengan manusia biasa ada sifat maksum. Yang terakhir, dipelihara kesuciannya. Itu yang tidak sama. Ya, di Rasulullah itu suci, ya, suci. Makanya tidak diketahui kapan beliau buang air kecilnya, buang air besarnya dan sebagainya. Beliau mengajarkan, tapi tidak pernah diketahui kapan beliau beristinja dan sebagainya. Ya, tapi mengajarkan begini caranya. Kalau tidak ada air, gunakan 3 batu dan seterusnya. Ya, karena itu seluruh nabi dan rasul dipandang dalam riwayat sebagai orang-orang yang suci. Ia terjaga keadaan wudunya. Bahkan ada hadis mengatakan, saat aku tidur mataku tetap terjaga, hatiku tetap terjaga. Artinya suci. Ya,
Jadi tidak ada hadis-hadis yang menerangkan ketika bangun beliau kemudian misal berwudu dulu dan sebagainya, tidak. Jadi Rasulullah justru bangun kemudian mengusap bekas kantuknya menunjukkan itu, kemudian beliau membaca doa bangun tidur, baca surah 10 ayat surah Ali Imran, baru setelah itu beliau mencontohkan langsung. Setelah itu ya dia keluar praktekkan cara wudu, cara mandi dan sebagainya. Itu contoh bagi kita, diri sendiri, diri beliau sendiri dalam keadaan yang suci ya. Jelas sampai sini? Baik. Ada yang lain? Betul. Baik, baik. Mari kita lihat ada dua pertanyaan yang baik kita lihat. Pertama tentang sutrah. Pertama apa itu sutrah? Itu dulu. Ya. Ada sutrah, ada satir, ada hijab, itu berbeda. Ya. Dua-duanya sama, berbentuk penanda dan penghalang. Kalau disebutkan hijab, itu artinya penghalang yang tidak nampak, yang tidak menampakkan sisi di belakangnya. Misal, di papan tulis, bisa kelihatan nggak yang di belakangnya? Tidak. Maka ini disebut hijab. Hijab. Jadi satu pembatas yang tidak memberikan penampakan yang di belakangnya itu disebut dengan hijab. Oke, pelan-pelan. Karena itu perempuan menggunakan hijab. Hati-hati. Ya, jadi hijab itu bukan cuma penutup, tapi ketika ditutup, yang ditutupnya itu tidak nampak, baik lakukannya dan sebagainya. Termasuk kalau ada pemisah misalnya antara laki-laki dengan perempuan di masjid, itu hijab. Di ketika Anda menunaikan ibadah, saya lihat ke belakang itu gak nampak. Ya, tidak nampak, tidak kelihatan. Kecuali nanti dalam hal-hal yang tertentunya, bisa sedang ta'lim dan sebagainya. Yang kedua, satir. Satir itu penutup, tapi masih nampak di belakangnya secara remang. Secara remang. Jadi ada remang-remangnya. Ya. Tutup misalnya jendela, tapi masih ada nampak di belakang ya, dengan gorden. Itu satir namanya. Ya. Kalau kita turunkan itu ke bawah sehingga menjadi tanda untuk sesuatu, maka berubah namanya menjadi sutrah. Tanda untuk sesuatu berubah namanya menjadi sutrah. Nah, Nabi SAW ketika beliau hendak salat, itu dua hal yang dilakukan. Satu, kalau salatnya dibentuk dalam sufuf, Abu Daud nomor hadis 666, maka beliau akan membuat garis. Di garis kalau belum ada garis. Ya, untuk meluruskan barisan. Lalu kemudian membuat tanda di depannya. Tanda. Ya. Ini yang disebut dengan sutra. Bahasa hadisnya mari kita lihat bagaimana cara membacanya. Kalau kita lihat redaksi hadis tentang sutrah ini, yaitu satu tanda yang diketahui sebagai batas ya, ketika seseorang akan sholat atau saat sholat sehingga tidak dilewati oleh orang lain. Tanda ini dalam bahasa hadisnya berbentuk satu benda yang memiliki tinggi ya, dan punya kelebaran tertentu. Ya. Kalau kita lihat di konversi ke tinggi sekarang lah kurang lebih barangkali sampai 20 sampai 30 cm. Ya, tanda. Pelan-pelan. Disimpan di depan, ini garis, ya, ini simpan di sini. Ya. Lihat fokusnya, fokus ke sini, awas jangan keliru. Saat disimpan benda yang di depan ini sebagai penanda, ini ukuran menyimpannya itu ukuran sujud. Ya, jadi jangan berlebihan ketika menyimpan sutra. Ya, nyimpan sutra. Saya belum bicara pada sajadah atau karpet di masjid ya, belum bicara ke sana. Anda mau sholat nyimpan sutra misalnya, diukur kira-kira sujudnya sebatas apa. Ya. Jangan sampai misalnya sujudnya cuma segini tapi Anda simpan sutra agak jauh, itu merepotkan orang. Ya, jelas sampai sini? Pelan-pelan. Sekarang teruskan. Kalau sutra sudah dipasang, maka kata Nabi jangan lewat di sela-sela orang sholat antara sholat dengan sutra ini. Ya. Lebih baik dia menunggu selama 40. Ya, 40 itu tidak disebutkan apakah 40 tahun, 40 bulan dan sebagainya. Lewat di depannya ini. Tapi kalau dalam sholat berjamaah, sutrah orang yang sholat berjamaah itu ada pada imamnya, bukan pada makmum. Ya. Jadi kalau di sini ada makmum, di sini imam, di sini kemudian ada sutrah. Kalau ada persoalan pada makmum misalnya yang membatalkan sholatnya, dia bisa keluar lewat sini, nggak ada masalah. Ya. Atau dia keluar melewati ini, tidak ada masalah. Ya. Dan kalau Anda batal dalam sholat berjamaah, segera keluar, wudu, kembalikan dan bergabung lagi dengan jamaah. Ya. Jangan merasa malu dalam ibadah. Nantilah setelah selesai nggak enak, takut ganggu orang. Tidak, itu setan yang sedang ganggu. Ya. Keluar aja. Ya. Anda tidak tahu kapan Anda meninggal dunia. Ya. Daripada meninggal dalam keadaan batal, segera berwudu, kemudian balik lagi. Ya. Tapi kalau Anda lewat di sini tidak ada masalah, lewat di sini yang tidak boleh. Ya. Pasanglah sutrah ini. Nah, dalam ilmu hadis ada bahasa-bahasa hadis yang harus dibaca. Apakah itu bacaannya tekstual atau kontekstual?
Ya, hakikah awil majaz. Karena 85% bahasa hadis ternyata itu menggunakan bahasa kiasan. Yang menafsirkan dengan tekstual zahirul hadis, maka ditafsirkan mesti ada benda yang sama terlihat di hadisnya, yaitu ada benda dengan ketentuan tertentu, ada tingginya yang disimpan sehingga nampak menjadi sutra. Maka ada yang membuat dalam bentuk kayu, ya. Ada yang membuat dalam bentuk benda lain dengan ketinggian yang diukur-ukur. Ada yang 20 cm, ada yang 15 cm, ada yang 30 cm, disimpan di depan saat dia salat, ya. Ada yang menafsirkan secara kontekstual, maksudnya ketika dibuat benda itu sebagai penanda yang dipahami sebagai batas bahwa tidak boleh sholat di antara itu. Jadi kalau ada benda-benda lain yang sudah dipahami sebagai batasnya, maka cukup diketahui itu batasnya, kecuali kalau dengan benda itu ada orang yang belum sadar dengan batasan itu, maka dikuatkan kembali dengan menyimpan benda berwujud ketinggian tadi. Nah, jadi kalau misalnya pada pemahaman yang kedua, sementara ulama berpendapat kalau sudah ada disusun saf dengan batasnya, semacam garis atau semacam sajadah yang terlihat, kalaupun tidak disimpan sutra dalam bentuk benda yang ada ketinggian, tapi dipahami itu sebagai batas, itu sudah sah, ya. Kecuali kalau dikhawatirkan ada orang menganggap itu sebagai hal yang biasa lantas bolak-balik mengganggu, maka silahkan simpan dengan benda yang punya ketinggian yang bisa diamati dan dipahami sebagai pembatas. Jelas sampai sini? Baik, ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak misalnya nyimpan benda tertentu ketika dia sholat, tapi dia memiliki sajadah, maka pahami batas ujung sajadah itu adalah batas sutrahnya, ya. Jadi Anda nggak usah misalnya nyimpan dulu benda di depannya, itu bisa mengganggu. Dan begitu dia sujud misalnya tas bapak sementara disimpan di situ, ya, simpan dulu kemudian disimpan, orang bisa bingung saat sholat tuh karena belum tahu hukum barangkali, ya. Nah, tapi kalau misalnya ada orang bolak-balik belum tahu bahwa dengan itu dilarang dan bisa mengganggu orang sholat, itu boleh Anda simpan satu benda seperti saya lihat di depan tadi itu, ya, sutrah disimpan dan memberikan batas bahwa jangan sholat di antara ini, ya. Termasuk kalau ada orang mau sholat sunnah atau sholat kemudian dia menyimpan benda di depannya, itu pahami maksudnya sedang bikin sutrah, ya, bukan tidak ada tempat nyimpan, ya. Begitu disimpan di depan, nyimpan tas sembarangan aja, kembali juga kehilangan, dibawa kan di depan, itu bukan, itu yang dinyimpan sutrah maksudnya, ya. Di antaranya, jelas bagian pertama. Yang kedua, la dalam bahasa Arab itu punya 3 fungsi. Satu, la nafyi, kedua la nahyi, ketiga la naqsi. Nafyi artinya sesuatu yang menafikan, melarang sih tidak secara langsung, cuma dinafikan. Nah, biasanya rumusnya la nafyi itu setelah la, kalimat setelahnya harokatnya u. Misal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah menafikan, tidak mungkin memberikan beban kepada seseorang kecuali dia sanggup memikulnya. Jelas sampai sini? Kalau ada kalimat nahyi, larangan, la-nya bersambung dengan kalimat ujungnya mati. Misal la taf'al, la taskut, la tasrik, ujungnya sukun, mati. Anda sedang ribut, saya bilang la tatakallam, artinya jangan, artikan jangan bicara. Tapi kalau saya katakan la tatakallamu, tidak ada pembicaraan, saya larang dengan tegas sih tidak, ya, cuma bahasanya lembut, ya, menafikan segala pembicaraan. Tapi kalau ada kalimat akhirnya harakatnya fathah, seperti hadis la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, itu menunjuk pada 2 hal. Bisa maknanya nafyi, bisa maknanya naqsi. Nafyi atau naqsi. Naqsi artinya kurang, tidak sempurna. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, diartikan tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La di situ kalau berarti naqsi, artinya orang salat berjamaah jadi makmum, ada kesempatan baca Al-Fatihah, dia nggak baca, ya, salatnya tetap sah, cuma kurang sempurna, ya, kurang sempurna. Jadi dia punya kesempatan baca Al-Fatihah, dia nggak baca. Karena ada hadis lain, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi, dijadikan imam untuk diikuti. Fa qiraatul imam qiraatul makmum, bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Tapi Al-Fatihah ini begitu luar biasa, kalau ditinggalkan, walaupun dia bisa baca, dia tinggalkan itu, maka tidak sempurna salatnya, tidak sempurna. Tapi kalau dia sedang salat sendirian kemudian tidak membaca Al-Fatihah, langsung kepada surah tertentu, maka la di situ berfungsi sebagai nafyi, menafikan, tidak dianggap salatnya, ya, batal, tidak sah. Nah, kalimat sutrah bisa dipahami dengan itu. Di la sutrata, tidak sempurna salat seseorang yang tidak memiliki sutrah.
Ketidaksempurnaan jelas. Ketika Anda sholat tidak ada sutrah, orang lewat bisa terganggu, macam-macam bisa, segalanya akan buyar, ya, akan buyar. Ini tidak sempurna kebacaan, tidak sempurna pada kekhusyuan. Tapi la di situ bisa berarti nafi, tidak sah jika seseorang mengabaikan sutrah itu, menganggap ringan. Gak perlulah ngapain sutrah itu. Penolakannya terhadap sunnah Nabi sudah menafikan fungsi sholatnya. Karena itu orang-orang yang menganggap ringan sutrah, menafikan, bahkan menganggap fungsinya sepele, maka setiap dia sholat, sholatnya dianggap tidak, bukan cuma tidak sempurna, tapi tidak sah dalam pandangan fikih. Ya, jelas sampai sini? Baik. Cukup ya? Baik, alhamdulillah kalau sudah dirasakan cukup. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa masuk ke dalam surga tingkatan paling tinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana usaha kita untuk mewujudkannya. Saya hanya berikan rumusan cepat. Kalau Anda tidak mampu pada yang pertama, tunggangi yang kedua. Memang ada pilihan ketiga, surga seluas langit dan bumi. Silahkan nanti tunggangi amalannya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Dan ada surga kelas biasa, itu di hadis Al-Bukhari Kitabus Siyam nomor hadis yang pertama. Saya bacakan saja yang terakhir ya. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi menyampaikan, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada saya amalan yang ringan, jangan berat-berat, tapi bisa memasukkan saya ke surga. Alimni amalan basiratan yudkhilunil jannah." Ini orang pintar, modal sedikit pengen keuntungan banyak ya. Ajarkan amalan yang ringan bisa masuk surga. Maka kata Nabi, cukup engkau kerjakan yang fardu saja, tidak perlu mengerjakan yang sunnah. Selama hidupnya fardu aja, salat wajib, puasa wajib ya. Yang wajib aja, yang sunnah nggak dikerjakan. Maka orang ini mengatakan, wallahi demi Allah, kata orang ini, saya akan tunggangi yang fardu itu tanpa pernah mengerjakan yang wajibnya. Yang tanpa pernah mengerjakan yang sunnahnya ya. Dia pergi fantalaqa, maka kata Nabi, sadaqa in aflaha au dakhalal jannah in aflaha. Dia akan masuk surga kalau benar perkataannya. Dia akan masuk surga kalau dia benar perkataannya. Tapi Nabi tidak menjelaskan surga yang mana. Di surga tingkat yang paling rendah tadi ya. Dengan Anda mengerjakan yang fardu saja, kompak dan sebagainya, ada jaminan surga. Walaupun barangkali tidak sehebat apa yang digambarkan tadi. Pertanyaan saya sebelum ditutup, kira-kira antum punya cita-cita yang mana? Surga pertama sama Nabi, taman surga, langit dan bumi, atau enggak apa-apa, yang penting masuk surga lah bareng-bareng ini. Yang mana? Setiap tingkat ini ada firdausnya. Mau yang mana? Saran saya, kalau bikin cita-cita, tempatkan yang paling tinggi. Ini. Jadi kalau enggak ke sini, nyangkutnya jelas minimal di sini. Tapi kalau antum pasang cita-cita yang di sini, begitu nggak nyampe, nyangkutnya nggak jelas ya. Maka silakan kompak, tunggangi amalannya, keluarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan pada kita semua. Bila ada benar itu dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu mutlak kesalahan saya pribadi, tolong maafkan saya dan tinggalkan pendapat saya yang keliru. Cari pendapat ustadz lain yang lebih baik yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu minkum. Afwan, saya ada satu yang mau saya infokan. Tanggal 21 Februari hari Ahad, kami di Masjid Al-Ihsan Pondok Timur Mas yang di PTM, ya, tetangga antum di sini, itu ada momen namanya Bekasi Ihsan Fair. Ya, kita ada momentum namanya Bekasi Ihsan Fair. Itu full day dari pagi sampai dengan sore, ingin memperkenalkan konsep ihsan sebagai moto Bekasi. Tapi nanti ada 3 hal yang sangat penting. Jadi ada launching nanti program menghafal Quran dengan cepat. Kita sudah siapkan juga mushafnya, ada trainingnya. Yang kedua ada talk show nanti, insya Allah menghadirkan juga dari MUI Jawa Barat tentang perkembangan keislaman terkini ya. Dan nanti ada informasi pre-college, persiapan yang ingin dapat informasi beasiswa ke Timur Tengah, di mana saja, seperti apa dan sebagainya. Dan nanti ada juga bot, tenda khusus untuk informasi taklim. Jadi kalau ada ingin materi-materi taklim dan sebagainya, antum bisa ambil dari situ ya. Itu full day dari pagi sampai dengan sore. Tanggal 21 Februari hari Ahad ya, dari pagi sampai dengan ba'da asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.